Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penerapan risiko pada perbankan syariah, yaitu meliputi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lainnya berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Tujuan utama risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Dengan demikian, bank syariah mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Risiko pasar pada bank syariah terjadi manakala bank syariah berada pada beberapa kondisi, yaitu 1. Membeli sukuk negara dengan hasil tetap, di mana harga pasar obligasi akan menurun apabila harga pasar meningkat. Yang kedua adalah membeli valuta USD dengan nilai di mana valuta menurun jika nilai USD melemah. Lalu yang ketiga adalah melakukan jual beli surat berharga. Perbedaan risiko pasar konvensional dan perbankan syariah. Risiko pasar konvensional yaitu meliputi risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari positif trading book atau penilaian nilai ekonomis dari posisi bank book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Lalu ada risiko nilai tukar yaitu risiko akibat perubahan nilai posisi trading dan backing book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar fals atau perubahan harga emas. Yang ketiga adalah risiko komoditas, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan backing book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang keempat adalah risiko ekuitas, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan disebabkan oleh perubahan harga saham. D. Risiko perbankan syariah, yaitu risiko backmark suku bunga adalah risiko perubahan instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan perubahan harga surat berharga syariah. Yang kedua adalah risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai trading book atau backing book yang disebabkan oleh perubahan nilai fals atau perubahan harga emas. Lalu selanjutnya adalah risiko komoditas, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumenter keuangan dari posisi trading book dan backing book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Lalu yang terakhir adalah risiko ekuitas, yaitu akibat perubahan harga instrumen keuangan dan posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan saham. Penerapan manajemen risiko pasar, yaitu penerapan risiko untuk risiko pasar bagi bank syariah setidaknya mencakup hal-hal berikut, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, disertai DBS, DPS, dan untuk risiko pasar bank syariah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sumber daya instansi, organisasi manajemen risiko pasar. Lalu yang kedua adalah kebijakan prosedur dan penerapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit untuk risiko pasar, maka bank syariah perlu memperhatikan strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil dalam toleransi risiko, kebijakan dan prosedur, lalu limit. Yang ketiga adalah proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Yaitu ada 6, identifikasi risiko pasar, pengukuran risiko, manfaatan, pengendalian, sistem informasi manajemen risiko pasar, dan sistem pengendalian intern. Kualitas penerapan manajemen risiko kredit. Di bawah ada 4 kualitas penerapan risiko kredit, yaitu yang pertama, tata kelola risiko. Di sini mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil
dan toleransi resiko. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Kemudian yang kedua ada kerangka manajemen risiko, mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Kecukupan kebijaksanaan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga ada proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia. Mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pantauan, pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Dan yang terakhir, yang keempat, ada sistem pengendalian risiko. Mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern, kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban bank syariah yang sudah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Besar kecilnya resiko likuiditas itu ditentukan oleh yang pertama, kecermatan perencanaan arus kas berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Yang kedua, ketetapan dalam mengatur struktur dana termasuk kecakupan dana non bagi hasil. Yang ketiga, ada ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Dan yang terakhir, kemampuan menciptakan aset ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas lenders of last resort. Kemudian ada menurut Karim 2004 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi resiko likuiditas. Yang pertama, turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang kedua, turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah tertentu. Yang ketiga, ketergantungan pada sekelompok deposan. Yang keempat, ada mudharabah. Dalam kontrak mudharabah, kemungkinan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa memberitahu terlebih dahulu. Yang kelima, kesenjangan atau mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang. Kemudian yang keenam, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Dan yang terakhir, bagi hasil antar bank kurang menarik karena final settlement-nya harus menunggu selesai perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. Kemudian ada tujuan utama resiko likuiditas. Itu yang pertama, memelihara kecakupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Kemudian memelihara kecakupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang akan ditoleransi. Yang terakhir, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Kemudian di slide ini proses identifikasi, pengukuran, pantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas dibagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi risiko
likuiditas. Dalam melakukan identifikasi resiko likuiditas, bank syariah harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber resiko likuiditas. Resiko likuiditas meliputi produk dan aktivitas bank yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif, serta resiko-resiko lain yang ada dapat meningkatkan resiko likuiditas seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Kemudian yang kedua, pengukuran resiko likuiditas. Bank syariah wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi resiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur resiko likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, kewajiban, dan rekening administratif. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur resiko inheren yang meliputi komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif, konsentrasi aset dan kewajiban, serta kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Yang ketiga, ada pantauan resiko likuiditas. Pemantauan resiko likuiditas dilakukan oleh bank syariah harus memperhatikan indikator peringatan diri untuk mengetahui potensi peningkatan resiko likuiditas bank syariah. Ada 2 indikator peringatan yaitu indikator internal dan eksternal. Yang keempat, ada pengendalian resiko likuiditas. Yang ketiga, pantauan. Yang keempat, pengendalian resiko likuiditas. Pengendalian resiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi dan resiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan resiko likuiditas intragrup menyebabkan aset likuid yang berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat. Kemudian yang terakhir, sistem pengendalian intern. Kemudian yang selanjutnya ada kualitas penerapan manajemen resiko likuiditas. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil, kecakupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan juga direksi. Yang kedua, ada kerangka manajemen risiko yang mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil. Dan juga kecakupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif. Kemudian yang ketiga, ada proses manajemen risiko, sistem informasi, dan juga sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas manajemen sumber manusia yang ada. Kemudian yang keempat, ada sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecakupan sistem pengendalian intern dan juga kecakupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko SKMR maupun Satuan Kerja Audit SKAI. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen risiko kredit. Nah, pengertian manajemen risiko kredit itu sendiri merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati. Untuk manajemen risiko kredit itu sendiri meliputi 4. Yang pertama ada risiko konsentrasi pembiayaan. Nah, resiko konsentrasi pembiayaan itu sendiri merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan pemberian pembiayaan. Kemudian yang kedua ada counterparty credit risk. Nah, counterparty credit risk itu merupakan resiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
Nah, resiko ini timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik beberapa sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada transaksi ini dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Yang ketiga, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Dan yang keempat, karakteristik dari risiko ini bersifat bilateral. Ketika nilai wajar kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos risiko kredit dari pihak lawan. Nah, sedangkan jika nilai wajar kontrak bernilai negatif, maka hal itu sebaliknya. Kemudian, yang ketiga ada statement risk. Statement risk itu adalah risiko yang timbul akibat kegagalan penyaluran kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dan transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada country risk. Nah, atau resiko yang timbul dari ketidakpastian akibat memburuknya kondisi perekonomian suatu negara. Nah, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara itu, kebijakan suatu negara seperti nasionalisme dan juga penyediaan dana kepada pihak asing yang sesuai ketentuan dan juga dapat diberikan oleh bank, di mana secara langsung atau tidak langsung mengaruhi laporan posisi keuangan atau rekening administratif. Kemudian yang selanjutnya ada profil resiko kredit. Nah, pengertian dari profil resiko kredit itu sendiri merupakan keseluruhan resiko yang melekat pada operasional bank syariah, baik BUS ataupun US. Nah, sedangkan resiko inherent merupakan resiko yang melekat yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan pada bank syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada menilai resiko inherent. Nah, ada parameternya, yaitu yang pertama ada komposisi portofolio aset termasuk jenis akad dan tingkat konsentrasi. Kemudian yang kedua ada kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. Yang ketiga ada strategi penyediaan dana. Yang keempat ada faktor eksternal. Selanjutnya yaitu batas maksimum penyaluran dana atau BMPD. Batas maksimum penyaluran dana atau BMPD dalam bank konvensional disebut batas maksimum penyaluran kredit. Diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Yang selanjutnya penerapan manajemen risiko kredit. Terkait manajemen risiko, bank syariah harus mencakup sebagai berikut. Yang satu pengawasan, yang kedua kebijakan, prosedur, penetapan limit, dan yang ketiga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kredit. Yang selanjutnya penilaian kualitas aset. Bank perlu mengelola exposure pembiayaan pada tingkat yang memadai dan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penyelesaian penghapusan aset sesuai dengan peraturan OJK. Penanaman dana harus meliputi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, maka dalam melakukannya harus dilakukan analisis dengan faktor 5C. Yang pertama karakter, yang kedua kapital, yang ketiga capacity, yang keempat condition of economy, dan yang terakhir kolateral. Yang selanjutnya cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam menghitung resiko kewajiban penyediaan modal minimum, bank syariah wajib menghitung penyisian penghapusan aset atau PPA atas aset produktif dan CKPN yang dibentuk. Yang selanjutnya mitigasi resiko kredit. Sejumlah teknik dan kewajiban dalam mengelola resiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik yang dapat digunakan, yang pertama ada model pemeringatan untuk pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, dan yang terakhir asuransi. Selanjutnya mitigasi resiko berdasarkan akad. Yang pertama resiko hilangnya
barang sebelum diserah terimakan debitur, barang tidak sesuai spesifikasi debitur, pemasok wan prestasi. Turunnya harga barang di pasar setelah bank membeli, debitur membatalkan janji. Munculnya biaya tambahan akibat penundaan pengiriman barang ke debitur. Yang pertama, agen pembeli sebagai wakil bank membeli barang yang tidak baru, debitur telah membeli barang dan membutuhkan dana untuk pembayaran ke pemasok. Terjadi jual beli yang terlarang dalam Islam. Barang telah digunakan debitur sebelum pengajuan dan penerimaan MPC. Barang tidak ada ketika murabalah dilakukan di mana itu melanggar ketentuan syariah. Selanjutnya, mitigasi. Yang pertama, mengecek kondisi barang. Agen pembeli menjamin kinerja dan pemasok. Memastikan debitur akan memenuhi janji dan cara mengingkari profil debitur. Meminta jaminan di awal. Menyamakan tanggal serah terima barang dengan pemasok ke debitur. Menyampaikan ke debitur bahwa semua biaya tambahan akan menjadi beban debitur. Bank membuat pembayaran langsung ke pemasok. Meminta bukti tagihan atas barang yang dibeli. Bank meminta semua dokumen pendukung pembeli. Melakukan investasi fisik terhadap barang. Mereduksi interval waktu ketika permintaan MPK dilakukan secara periodik, dan yang terakhir melakukan inspeksi fisik secara acak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.